Oh, harus upload barang satu-satu ke semua channel dan marketplace. Ada nggak ya yang bisa bikin lebih simpel? Pengen deh punya platform yang bisa bantu ngecek laporan penjualan, biar bisa tahu produk mana yang paling laris. Duh, mungkin nggak sih ada platform yang nyatuin semua chat di satu marketplace sekaligus? Seandainya ada platform bikin manajemen gudang lebih mudah. Kayaknya nggak mungkin deh. Gak usah berandai-andai. Mungkin dong. Ada kok. Ada nih. Ada Hai Toko. Hah? Hai Toko? Hai Toko bisa kelola pesanan, stok, dan varian produk kamu dari berbagai marketplace dan channel. Analisa data dan laporan penjualan bisa di satu platform. Balas chat, gak usah ribet lagi. Manajemen jadi lebih gampang, anti salah pilih barang. Dengan Hai Toko, kelola pesanan, produk, dan stok bisa lebih mudah dalam satu platform. Satu wadah, Jualan mudah. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di webinar Hai Toko Indonesia X Hui Huang Media dengan tema Resep Rahasia Expert Bikin TikTok Shopmu Meroket. Dan jadi di webinar kali ini kita bakalan belajar sama-sama nih tentang TikTok Shop dan rakin biskuit to the moon alias laris manis. Seperti yang kita tahu kan, TikTok itu kan sekarang lagi hype banget ya, lagi hits banget gitu kan, karena platform TikTok itu merupakan platform yang lagi naik down banget. Siapa sih hari gini yang nggak punya TikTok ya kan? Oh ya, salam kenal, aku Didik dari tim Hai Toko yang akan memandu jalannya webinar kita pada sore hari ini. Nah, jadi teman-teman, di webinar sore hari ini kita ada 3 sesi nih. Yang pertama itu sesi dari kedua speaker kita, yaitu sesi materi. Kemudian ada sesi Q&A. Dan terakhir ada sesi kuis di akhir acara. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tanya langsung nih terkait materi yang sudah diberikan. Atau kalau teman-teman mau langsung nanya aja sebelum materi selesai, boleh banget langsung chat aja di kolom komentar di bawah. Oke? Aku juga mau ngingetin teman-teman bahwa teman-teman tuh harus stay tune terus. Karena di akhir webinar kita akan bagi-bagi saldo e-wallet loh sebesar Rp500.000. Dan saldo ini dikhususkan untuk 5 orang pemenang, 3 itu dari kuis dan 2 itu dari followers Hai Toko dan Hui Huang Media. Jadi make sure banget kalian harus follow Instagramnya Hai Toko dan Hui Huang Media di @haitoko_id dan Hui Huang Media di Instagram. Nah, kalau udah follow Instagramnya, boleh juga teman-teman langsung share nih username teman-teman di kolom chat di bawah. Nah, nanti akan kita data nih sama tim Hai Toko dan tim Hui Huang, biar nanti bisa digunakan untuk kita main games Wheels of Name. Jadi teman-teman berkesempatan banget untuk memenangkan ratusan ribu rupiah. Oke, dan excitingly nih teman-teman, we have a very special guest right now yang akan sharing dan kasih resep rahasia bikin penjualan kita jadi meroket nih di TikTok Shop. Nah, yuk langsung aja kita invite ada Kak Japri dan Kak Emil. Halo Kak Japri dan Kak Emil, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, mungkin ke Kak Japri dulu nih. Kak Japri gimana nih sekarang kesibukannya? Lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Kak Japri ini kelihatannya lebih seger aja dari terakhir kali kita ketemu ya. Oh ya? Sering check out di TikTok apa nih? Di Oh, skincare di pasti. TikTok. Oke. Bener. Nah, kalau Kak Emil ini gimana? Kayaknya kelihatan lebih cetar aja nih dari terakhir kali kita webinar kemarin.
Iya dong, karena kan ini excited banget buat ngejelasin tentang TikTok bareng Kei Huang. Oke, mungkin bisa say hi dulu nih masing-masing Kak Japri dan Kak Emil ke teman-teman yang udah join di sore hari ini. Mungkin ke Kak Japri dulu. Halo, selamat siang semuanya. Saya Jeffrey dari Huihong Media. Hari ini kita akan sharing-sharing nih. Ada beberapa tips buat biar menggunakan platform TikTok ini bisa meningkatkan penjualan. Oke, nah sekarang Kak Emil nih Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku dengan Emilia. Kebetulan aku sebagai business development dari Haitoko, senang sekali hari ini bisa kondak langsung untuk webinarnya. Jadi nanti kita bakal seru jelasin tentang sistem dan juga ads dari si Hui Huang sendiri. Oke deh, thank you ya Kak Japri dan Kak Emil for joining. For your information juga nih teman-teman, ini adalah webinar kedua Haitoko X Hui Huang. Jadi webinar pertama itu kita selenggarakan di bulan Juni lalu. Tapi karena mengingat banyak banget nih antusias dari teman-teman seller yang masih kepo tentang gimana sih cara berjualan di TikTok Shop yang baik dan benar dan trik-triknya, maka langsung aja kita adain lagi dan langsung kita undang expertnya. Siapa lagi kalau bukan Hui Huang Media. Oke, teman-teman. Aku mau tanya nih, di sini ada nggak ya yang join webinar kita yang pertama waktu itu? Kalau ada yang join, coba dong komen di bawah. Kalian berasal dari daerah mana aja? Aku tunggu ya. Oke deh. Teman-teman pasti udah nggak sabar nih, pengen tahu rahasianya bikin penjualan dar-dir-der di TikTok Shop. Yuk langsung aja kita cari tahu insight bikin bisnis meroket di TikTok Shop dari Kak Japri. Kak Japri, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas kesempatan hari ini diberikan kepada saya untuk men-sharing tentang pengalaman menggunakan platform TikTok ini sebagai penjualan ya. Sebentar ya, ini saya mau share screen dulu. Oke, untuk hari ini ada 3 poin yang saya mau sharing di hari ini. Nah, untuk yang pertama, saya ingin sharing tentang tips agar live streaming itu bisa dilihat oleh lebih banyak penonton. Nah, pasti pada bingung ya kalau misalnya live-nya itu kadang kontennya nggak rame, kadang live-nya sepi. Pasti di sini juga ada pengalaman kan yang mencoba-coba live di TikTok, jualan, tapi kalau misalnya lagi sepi, nah di sini saya mau sharing beberapa tips biar penontonnya bisa rame lagi. Yang pertama itu yang pasti dari segi konten ya. Konten itu harus benar-benar tertata ya. Jadi yang pertama itu dari konten itu yang harus di set itu tema dan topik yang unik. Yang pertama itu tema dan topik yang menarik, di mana tema dan topik ini pasti akan ditaruh di paling awal video, di mana dari detik-detik awal penonton pasti udah langsung tertarik untuk menonton sampai habis untuk kontennya tersebut. Nah, penonton nonton sampai habis berarti itu mendapatkan 1 view. Nah, otomatis kalau memang dari awal itu udah menarik, berarti view dari konten tersebut pasti akan naik. Nah, yang kedua itu ada live event, pembukaan dan script. Jadi selain konten, pas live streaming itu untuk pembukaan juga penting banget. Seperti yang tadi udah Mas Didik lakukan di awal-awal, ada pembukaan yang menarik untuk mengajak penonton untuk kenalan dulu, share-share informasi, terus untuk saling follow juga. Terus untuk script, pastinya itu dari produk yang akan dijual itu otomatis host-nya itu harus menguasai ilmu atau benefit tentang produk tersebut. Di mana contoh misalnya kita ambil contoh lah ya untuk paling lagi viral sekarang, boleh dibilang
di FYP saya sendiri paling sering muncul itu Scientific. Bener nggak? Untuk sekarang Scientific muncul terus ya, sering banget muncul. Dan live-nya juga rame banget. Nah, jadi untuk skripnya itu, host-nya itu harus memahami produk. Misalnya dari skin barrier moisturizer, itu kandungannya ada apa aja, ada centella, ada niacinamide, atau ada apa lagi. Jadi untuk bahasa-bahasa tertentu itu host-nya harus menguasai tersebut. Terus untuk target pasar juga penting banget, di mana target pasar ini bisa digabungkan di bagian boosting ads. Jadi buat para semuanya yang ada di sini, kan di webinar yang sebelumnya itu Mas Rio udah pernah ngajarin ya, cara untuk membuka TikTok Seller. Nah, setelah dibuka TikTok Seller-nya itu, yang pertama kan pasti naikin produk dulu. Nah, di situ itu ada bagian boosting ads, ada promo, di mana promosi ya dari boosting di TikTok. Nah, untuk di TikTok itu boostingnya itu bisa boosting dia dua jenis. Yang pertama itu boosting di video pendek, di mana ya boosting video pendek agar targetnya itu lebih jelas. Nah, di boosting ini untuk live streaming dan juga untuk video pendek itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu dari segi umur. Jadi umurnya itu bisa di-set. Jadi umurnya itu ada 18, ada berapa? 19 sampai 25, ada berapa sampai berapa. Jadi dari situ TikTok Ads itu semua penjual itu bisa set target yang mau agar TikTok ini bisa nge-share ke target pasar yang lebih menjamin. Contoh misalnya itu Scientific itu termasuk produk yang boleh dibilang disukai sama kaum anak-anak remaja ya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi mungkin target pasarnya itu di-set di antara umur 18 sampai 25. Tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa juga di-set di angka umur 35. Jadi untuk TikTok-nya akan nge-share ke penonton yang umurnya itu di antara tersebut. Nah, yang kedua itu dari jenis kelamin juga ada di-set ya. Jadi bisa ditargetkan ke lebih banyak ke wanita atau ke pria. Nah, untuk skincare sebenarnya bagusnya itu bisa di-set untuk semuanya ya. Tapi tergantung juga produk masing-masing. Kalau misalnya produknya untuk lebih pengguna, contoh misalnya produk motor, berarti otomatis target pasarnya itu akan setnya ke arah ke pria. Nah, kalau misalnya untuk produk kosmetik, berarti setnya ke arah wanita. Terus yang ketiga itu ada kategori apa namanya? Produk, kategori produk. Jadi ada beauty and care, ada peralatan anak-anak, ada juga yang apa namanya? Gaming, banyak segala macam. Jadi itu bisa di-set juga kategori produknya itu untuk mengarah ke yang mana. Nah, selain itu otomatis kan udah mulai tertata ya. Setelah posting, setelah dibakar ads, terus untuk scriptnya juga udah oke. Nah, sekarang masuk ke live event. Nah, sebenarnya TikTok ini ada satu fitur di mana pengguna TikTok itu bisa bikin live event, di mana kalau misalnya kita sebagai penjual, kita ingin nge-live. Contoh itu kita bakal nge-live itu setiap hari jam 6 sore. Nah, kita bisa bikin live event, di mana live event ini nanti bisa kita isi judul ceritanya kita, terus untuk jam live sama tanggal nge-live, terus durasinya, kategorinya apa. Jadi kita bisa bikin live event, di mana nanti live event ini bisa dilihat di halaman profil akun tersebut. Atau juga mungkin pernah lihat konten-konten yang lewat di FYP itu, di videonya itu di bawah ada tulis live event, misalnya hari ini tanggal 29 jam 15. Nah,
di pas postingan video kita juga bisa mencantumkan live event ini. Jadi misalnya kemarin malam kita udah posting untuk live event hari ini di tanggal 29 jam 15. Jadi buat video kita yang lewat di FYP penonton-penonton kita, itu mereka bisa mengklik live event tersebut, otomatis akan dimasukin ke kalendernya mereka dan akan meng-remind mereka hari ini di jam 2.30, oh hari ini bakal ada live event dari Haitoko dan Hui Huang. Jadi mereka mengingatkan mereka untuk nonton. Terus yang keempat itu ruangan live itu penting banget juga. Di mana pas nge-scroll TikTok, kalau misalnya temu nih live lagi live, ada brand yang lagi live, otomatis yang pertama kita lihat kan ruangan live-nya dari susunan tempat, dekorasi, itu apa namanya? Untuk ruangan live itu memang penting banget ya. Kalau misalnya kita mau live seperti kalau lebih ke sesuai produk sih. Jadi live-nya itu ruangan live-nya tersebut bisa kita sesuaikan dengan produk yang kita ingin nge-live. Misalnya untuk produk pakaian, berarti kita bakal ngeset tempatnya itu seperti wardrobe. Jadi ada tempat ganti baju, ada tirainya, terus ada gantungan baju yang bisa menggantung banyak pakaian. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau produk peralatan rumah, bisa ada rak-rak, terus menaruh tuh beberapa produk yang contoh misalnya ada blender, ada vacuum cleaner, itu bisa didekorasi juga. Terus untuk image host juga penting banget. Dimana selain kita sebagai penonton pasti kita suka ya nonton yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang pakaian rapi, enak dilihat di mata. Jadi untuk live ini image host-nya juga penting banget. Terus host-nya itu juga harus bisa menarik perhatian. Menarik perhatian gimana? Karena untuk bagi teman-teman yang sudah pernah nge-live dengan akun jualan, jadi dari TikTok sellernya kita itu kita bisa melihat dashboardnya kita, di mana kita bisa melihat total penjualan, dari jumlah orderan yang diorder, penonton yang masuk keluar masuk itu ada berapa, terus kita juga bisa melihat penontonnya itu stay-nya berapa lama dirata-ratakan. Jadi penonton mau stay. Kenapa? Karena hostnya kita bisa menarik perhatian mereka untuk nonton lebih lama. Kenapa begitu? Karena dari angka tersebut, penonton stay-nya makin lama, otomatis berarti penontonnya betah dong di ruangan live-nya kita. Antara mungkin karena produk kita unik, atau mungkin pembawaan hostnya itu enak, atau mungkin cara host berinteraksi dengan penontonnya suka banget. Jadi mereka suka banget untuk stay selama di ruangan kita. Jadi misalnya untuk dirata-ratakan kalau penontonnya stay-nya itu average-nya 3 menit, itu udah wow banget. Udah bagus banget. Dan nilai tersebut bisa membuat menjadi satu acuan untuk platform TikTok ini membantu untuk nge-push ke lebih banyak penonton lagi. Otomatis nanti live-nya itu bakal lebih banyak penonton lagi yang masuk. Nah, untuk tips live streaming biar bisa dilihat oleh lebih banyak penonton, saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu ada konten, terus yang kedua itu boosting ads, di mana bisa men-set target pasar sesuai yang kita mau. Terus kita bisa menggunakan juga ya, fitur dari TikTok ini namanya live event. Habis itu ruangan live yang nyaman, terus image-nya host tersebut, sama bagaimana skill host-nya itu bagaimana untuk menahan penonton. Nah, sekarang itu di TikTok itu kan ada satu gaya bahasa yang
sering dipakai ya, FLKS. Pernah dengar kan FLKS? FLKS itu singkatan dari follow, like, comment, dan share. Jadi hostnya kita bisa mengajak penonton untuk tag love di live kita, bisa ngajak mereka untuk follow akun kita bagi penonton yang baru masuk atau bagi penonton yang belum kenal sama kita. Terus mengajak mereka untuk komen dan untuk sharing ke lebih besar lagi atau lebih luas lagi agar misalnya ke keluarganya mereka atau ke teman-teman mereka untuk menonton live-nya kita. Nah, untuk yang kedua, ini ada persiapan sebelum mulai live streaming. Ini penting banget ya, sebelum mulai live streaming, apa saja sih yang perlu disiapkan, apa saja sih yang perlu di-prepare untuk sebelum mulai live streaming ini. Kadang kita pernah lihat ya, live streaming yang misalnya keterangannya itu kurang, atau mungkin sinyalnya agak jelek. Jadi, hal tersebut itu bisa kita prevent sebelum kita memulai live streaming. Kenapa kita harus ada persiapan sebelumnya? Jadi, otomatis sebelum live streaming itu perlu kita cek kuota ataupun wifi. Itu udah oke belum, udah lancar belum. Terus dari ruangan live-nya itu udah di setup oke belum. Terus untuk lighting-nya bagaimana, apakah sudah oke. Terus menyiapkan produk-produk sampel yang akan di live streaming tersebut. Terus pas live streaming mulai itu, hostnya itu udah harus siap. Dan sebelum mulai itu perlu dibikin judul live streaming. Judul live streaming ini penting banget juga, di mana kadang orang juga lihat dari judul itu, karena orang juga belum tahu kan live streaming kita itu bakal muncul di FYP itu dalam bentuk gimana. Dan mereka juga belum tentu dari awal udah kenal dengan kita. Jadi mereka dari judul itu bisa menarik perhatian mereka untuk masuk ke ruangan live kita. Dan semoga dari judul itu bisa menarik mereka menonton, terus merasa wow sama kita, dan mereka lebih tertarik untuk melihat melihat live-nya kita sampai habis. Atau setidaknya sampai mereka check out. Terus persiapannya yang lain itu di TikTok Seller itu ada fitur namanya promosi, di mana pasti pernah kita lihat tiba-tiba ada flash sale, tiba-tiba ada diskon. Nah, strategi promosi ini bisa diterapkan juga di live streaming, di mana kita bisa mengaktifkan promosi untuk produk-produk tertentu. Misalnya contoh kita ada 10 produk dan kita ada 3 produk yang hari ini memang pengen kita nge-push. Jadi kita bisa ngeset untuk 3 produk ini, ada untuk khusus hari ini, jam live ini, kita ada live promotion, di mana promosinya akan ada hanya di saat ini saja. Jadi selesai live itu nggak ada promo, terus pembelinya itu ya kita mengajak pembeli untuk check out di saat kita live, karena di saat kita live itu bisa kita set promosi, terus mereka di saat kita lagi live itu harganya jauh lebih oke dibanding pas kita lagi end live. Jadi karena sebelumnya itu di webinar yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu dari Mas Rio juga pernah mengajarkan ya, dari TikTok itu juga ada platform showcase ya, ada showcase-nya TikTok, showcase barang juga. Jadi untuk penonton-penonton itu mereka selain buka profil kita bisa lihat showcase, kita lihat buka showcase, jadi mereka bisa langsung check out juga dari sana. Cuman kalau misalnya dengan kita menyalakan promosi ini, dari showcase mungkin harganya nggak promo, tapi dengan mereka masuk ke dalam live kita, di saat kita lagi nge-live, mereka bisa mendapatkan promosi yang jauh lebih besar. Terus juga ada fitur free ongkir, di mana itu juga termasuk salah satu benefit yang diberikan oleh TikTok ke penjual dan pembeli. Jadi untuk produk yang lebih sering itu produk di atas
50.000 ya. Pembelanjaan di atas 50.000 itu bisa mendapatkan free ongkir. Nah, contoh untuk Hui Huang sendiri, karena kami juga berlokasi di Jakarta, jadi untuk kami free ongkirnya itu berlaku di Jakarta, Jabodetabek. Nah, di luar Jawa gimana? Di luar Jawa itu nggak cuma free, memang nggak dapat free ongkir, tapi ada dapat potongan ongkir ya. Jadi misalnya potongan ongkir dari 30.000 dipotong 20.000, jadi cuma bayar ongkirnya 10.000. Jadi begitu. Terus topik cerita. Persiapannya harus menyiapkan topik cerita. Jadi untuk seperti storytelling. Seperti storytelling. Jadi pastinya itu untuk nge-live pasti ada produknya banyak ya. Misalnya ada 5 produk atau 10 produk. Nah, dari kita harus menyiapkan cerita yang bagus untuk menyambungkan tiap produk ke tiap produk agar lebih mulus flow-nya. Contoh misalnya awal-awal kita pasti contoh untuk live streaming skincare ya. Contoh untuk live streaming skincare awal-awal pasti bisa dimulai dari pencuci muka, terus bikin cerita. Nah, ceritanya itu bisa menyangkut ke toner, di mana toner pasti dipakai setelah cuci muka. Terus habis toner, ceritanya lanjut lagi ke misalnya ada jerawat nih, bisa pakai serum anti jerawat. Habis pakai anti jerawat, kita harus mengunci serum tersebut agar lebih diserap sama kulit. Jadi kita melanjutkannya itu ke moisturizer. Habis moisturizer, kalau memang lebih suka untuk menghidrasi kulit, bisa pakai sleeping mask. Jadi flow-nya itu lebih mulus gitu. Jadi dari produk ke produk itu udah tertata rapi. Nah, sama hostnya tersebut juga harus sangat mempelajari produk ya. Itu juga udah saya sampaikan di sebelumnya di atas. Hostnya harus mempelajari dari produk itu keunggulannya apa, dari segi harga unggulnya gimana, bisa dibeli dengan bundling lebih murah, terus apa namanya, kandungannya itu ada apa saja. Jadi kita sebagai penjual, kita juga harus menaruh posisi kita sebagai pembeli. Jadi pas kita nge-host, kita juga harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh penonton, kita udah siapkan dahulu agar penonton itu, dan biar kita itu lebih enak untuk menjawab ke penonton karena kita udah mempersiapkan apa yang akan mereka tanya. Contoh misalnya untuk iPhone 14 lah ya. Contohnya, iPhone 14. Berarti kita udah tahu dong, dari kita sendiri pengguna iPhone, kita pasti pengen tahu nih, iPhone 14 ini perbedaannya sama iPhone 13 apa sih? Nah, kita harus bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita udah mempersiapkan jawaban tersebut untuk penonton. Nah, untuk persiapan live ini, sekian sampai sini. Terus ini yang ketiga ini hari ini saya mau sharing secret recipe untuk memaksimalkan akun seller. Nah, untuk secret recipe ini kita pasti buat para teman-teman yang sudah ada akun seller, kemarin kan sudah diajarkan cara membuka akun seller. Nah, sekarang saya mau mendalami lagi akun seller ini. Nah, akun seller ini dari fitur yang pertama itu ada kelola produk. Nah, untuk kelola produk ini, kita bisa menambahkan produk. Menambahkan produk dari segi nama, dan dari foto, ingredients atau introduction produk, terus set harga, itu dari untuk nama produk dan foto itu penting banget karena dari nama produk itu bisa menarik perhatian penonton untuk
berniat untuk take out. Nah, kenapa begitu? Karena untuk platform TikTok ini sebenarnya jujur platform TikTok ini kan awal-awal mulainya itu kan platform entertain, benar nggak? Jadi ini platform untuk orang pulang kerja, pengen rebahan, terus entertain, nonton-nonton gitu, ketawa-ketawa. Nah, sekarang karena setelah ada pembukaan fitur TikTok Seller ini, dan juga banyak yang jualan kan, otomatis kita juga pengen penonton itu reckless purchase. Kenapa begitu? Contoh nih, kita bandingin platform TikTok dengan platform e-commerce lain ya, misalnya Shopee. Customer yang pengen beli barang di Shopee, otomatis ke Shopee itu pasti pengen beli barang, bener nggak? Jadi mereka udah tahu apa yang mereka mau. Jadi apa yang mereka mau, udah langsung searching di sana. Tapi beda sama untuk TikTok, karena untuk TikTok ini emang dari awal sampai sekarang itu emang platform untuk entertain ya. Jadi di platform entertain ini, untuk konten-kontennya kita itu kita bisa selipkan konten, kita bisa selipkan iklan atau produk. Jadi pas penonton-penonton kita lagi nonton asik-asiknya, terus ada produk yang mereka merasa, wih, ini bagus nih, pengen juga beli. Itulah yang namanya reckless purchase. Jadi mereka itu belum tentu membutuhkan, tapi dari konten tersebut membuat mereka pengen check out. Nah, habis itu, tadi juga saya udah pernah bahas untuk promosi. Nah, promosi ini juga bisa kita membuat promosi yang lebih unik gitu. Contohnya, kita bisa bikin bundling, karena tergantung ya masing-masing harga produk. Ini saya cuma bisa kasih saran dan pengalaman dari Hui Hong sendiri. So, misalnya ada produk yang harga satuannya lebih mahal, tapi untuk paket bundlingnya itu jauh lebih murah sedikit. Jadi penontonnya itu cenderung lebih pengen check out yang paket bundling. Terus untuk yang terakhir, di platform TikTok Seller ini dia juga menyediakan satu fitur yang namanya afiliasi. Nah, buat brand yang nge-live di akun sendiri itu kan berarti dapat penghasilan dari satu tempat ya, dari akun besar sendiri aja, atau mungkin ada yang punya akun juga. Nah, afiliasi ini di TikTok ini ada fitur afiliasi di mana kita bisa membuka afiliasi buat pasaran luas. Contoh seperti influencer-influencer lain atau konten kreator lain yang pinter bikin konten dan juga pengen mendapatkan komisi dari penjualan, dan di mana dari mereka menjual produk kita juga otomatis penjualan kita akan naik dan kita nggak perlu terlalu repot untuk nge-push, karena dari konten kreator tersebut udah bantu kita nge-push. Jadi untuk fitur afiliasi ini sebenarnya ada dua kategori juga ya. Untuk fitur afiliasi ini yang pertama itu afiliasi untuk open plan. Open plan itu gimana? Open plan itu berarti untuk semua kalangan pengguna TikTok bisa mengafiliasi produk tersebut. Nah, itu komisinya juga bisa di-set dari 1% sampai tak terhingga. Jadi misalnya mau set sampai 50%, komisinya juga bisa, tergantung produk masing-masing. Jadi itu dibuka secara umum. Tapi yang kedua itu ada fitur target plan. Target plan itu gimana? Misalnya, contoh kita pengen di bahasa platform lain itu namanya endorse ya.
endorse. Jadi kita pengen endorse dia nih untuk bantu jual produknya kita. Nah, endorse-nya itu kita bisa set target plan ke influencer yang kita ingin ngajak kerjasama. Nah, di situ mungkin dari segi komisi itu bisa lebih tinggikan dibanding open plan. Karena open plan itu buat semua kalangan ya. Nah, semua kalangan ini kita tidak bisa menjamin semuanya. Semua konten kreator yang mengafiliasi produk kita itu mereka itu pada pinter bikin. Atau mungkin mereka punya ide yang bagus. Nah, kalau misalnya untuk influencer-influencer tertentu yang mungkin udah centang biru, otomatis mereka udah pinter dalam bikin konten, mereview produk. Jadi, kita bisa set target plan buat mereka agar mereka bisa mendapatkan komisi yang lebih tinggi dibanding open plan. Jadi, mereka lebih ingin kerjasama dengan kita. Terus, target plan-nya untuk afiliasi ini juga bisa dijalankan dengan dua cara untuk para afiliator atau influencer yang kita sebut. Jadi mereka itu bisa dengan cara bikin konten atau mereka bisa nge-live di akunnya mereka sendiri. Jadi dengan secara tidak sengaja kreator tersebut akan rela untuk membantu menjual produk kita demi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kreator tersebut bisa nge-live di rumah atau dimanapun dia berada, terus membawakan produk-produk kita, di mana nanti otomatis loyal fans-nya mereka itu lebih tertarik dengan apa yang dia tawarkan. Jadi penonton-penontonnya dia tersebut lebih percaya sama produk yang dia bawa, terus penontonnya jadi check out ke produknya dia. Itulah kenapa kita harus menggunakan platform TikTok, karena untuk platform TikTok ini kita bisa menjalankan penjualan dengan cara dua arah, di mana kita sendiri sebagai pemegang brand ya, kita bisa nge-live di akun kita sendiri dengan kita menjaga konten akun kita sendiri, dan diterapkan juga dengan tips untuk boosting ads, dan juga dari dekorasi ruangan live dan skills-nya host-nya kita. Atau kita bisa menjalankan solusi yang kedua, itu jalankan afiliasi, di mana afiliasi ini dari konten kreator lain itu mereka bisa membantu jual produk-produk kita. Yang paling sering saya nampak akhir-akhir ini masih Skintific ya, kita ambil contoh Skintific. Skintific akun utamanya itu sendiri lagi juga nge-live. Kalau mungkin sekarang boleh ngecek pun sekarang sepertinya masih lagi nge-live di akun Skintific-nya dia sendiri. Tapi di saat yang sama ada kreator lain di luar yang juga lagi menjual, yang juga lagi nge-live produk Skintific. Jadi live di akun kita sendiri udah dapat penjualan, live dari afiliator lain, konten kreator lain, juga kita mendapatkan penjualan. Nah, dari afiliator ini juga ada dua cara. Yang pertama itu bisa dari kontennya mereka, dari video posting. Yang kedua juga bisa dari mereka live streaming. Jadi, win-win solution banget buat kita dan afiliator, karena afiliator menjual produknya kita tanpa harus mereka menumpuk produk, menumpuk barang, mereka nggak perlu beli barangnya kita terlalu banyak, mereka nggak perlu packing sendiri, karena untuk dari brandnya itu pasti brand yang bagian packingnya. Jadi untuk kreator itu win-win solution banget dengan jual barang, cuma dengan modal ngobrol, terus mereka bisa menjual barang dan mendapatkan komisi yang jauh lebih tinggi, karena kita bisa mengeset target plan buat mereka. Jadi komisinya mereka itu bisa jauh lebih tinggi dibanding kreator-kreator lain yang mengafiliasi produknya kita dari plan saja. Nah, untuk tips-tips hari ini sampai sini cukup sekian. Itu secret recipe yang bisa saya sharing dari Hui Huang Media buat semua penonton yang ada di sini. Nah,
Mungkin bagi penonton-penonton yang ada pertanyaan buat saya, nanti ada bagian sesi tanya jawab. Nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke, Mas Didik, selesai. Oke, Kak Japri. Wah, insightful banget ya teman-teman ternyata. Jadi ini toh rahasianya bikin bisnis di TikTok itu laris manis gitu. Pantes Kak Japri, aku tuh kadang ngeliat kayak teman-teman aku tuh ada yang udah terjungkal terbalik gitu kan jualan di TikTok, tapi tetap aja gitu kurang. Karena mereka tuh belum paham gitu trik-trik yang dijelaskan oleh Kak Japri tadi gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman, tidak begitu sulit selama kita tahu ilmunya ya kan, karena sebenarnya yang sulit itu cuma melupakan Raihan aja. Nah, buat teman-teman yang punya toko di TikTok Shop gitu kan ya, bisa juga coba terapin trik-trik yang Mas Japri tadi kasih tahu gitu. Nah, kebetulan banget nih di Hai Toko itu juga kita itu sudah terintegrasi dengan TikTok Shop dan marketplace lainnya juga. Jadi teman-teman bisa tuh kelola toko teman-teman baik di TikTok Shop maupun marketplace lainnya dengan lebih mudah dan efisien. Nah, karena dalam satu wadah aja teman itu udah bisa ngelola semuanya. Ada fitur copy produk antar toko dan antar marketplace, ada fitur master produk untuk sinkronisasi stok gitu kan ya. Ada juga Hai Toko Chat yang bisa gabungin chat teman-teman ke satu platform aja. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nih, aku mau kasih kesempatan ke Kak Emil buat jelasin selengkapnya. Kak Emil, the time is yours. Oke, terima kasih Kak Didik. Wah, seru banget tadi udah dapat dari secret receipt dari Kak Japri, tentunya dari Hui Huang. Nah, mungkin dari tadi udah dikasih nih trik-triknya, kemungkinan juga kita juga butuh yang namanya sistem yang dapat membantu kalian untuk yang namanya kelola produk. Tadi kan ads-nya udah bagus nih, terus pasti kan dapat banyak penjualannya. Nah, secara otomatis mungkin Hai Toko ataupun sistem dari Hai Toko bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengelola produknya. Seperti itu. Khususnya lagi untuk di TikTok ya teman-teman. Nah mungkin aku boleh izin share screen terlebih dahulu. Oke. Kok layar semuanya sama? Gimana? Oke, aku boleh diizin untuk share screen mungkin dari tim Hai Toko. Oke, kayaknya ada kendala nih teman-teman. Mungkin dari tim Hai Toko ada yang bisa dibantu. Oke, Kak Didik boleh dibantu mungkin ke teman dari Hai Toko untuk share screen. Oke, tadi Kak Deborah ini udah set juga untuk share screen-nya Kak Emil. Tunggu sebentar ya Kak Emil ya. Oke. Oke, ini teman-teman tadi waktu aku tanya nih wilayahnya dari mana aja, ada yang jawab dari Bogor ya kan, Kak Fadli, ada juga yang dari Surabaya, ada juga dari Palembang juga Kak Dona. Hai semuanya, makasih banget udah share lokasi-lokasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Hai Toko dan Hui Huang di Hui Huang Media, HUIHUANG Media, dan Hai Toko, HITOKO. Oke, sebentar ya. Oke, Kak Didik mungkin ada yang mau nanya nih Kak Didik ke Kak Jeffrey, boleh dibantu mungkin? Oke, karena berhubung menunggu, kita sekarang langsung aja Q&A sama Kak Japri. Oke, dari Kak Syifa Sofiana. Selamat sore, saya ada pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita sebagai seller dapat diskon tambahan dari TikTok untuk boost penjualan tanpa mengurangi harga normal kita? Gimana tuh Kak Japri kira-kira? Silahkan. Nah, sebenarnya untuk fitur tersebut, kita bisa dengan cara kita menyelesaikan beberapa misi dari TikTok sellernya tersebut ya. Karena sekarang itu bisa kita lihat, bagi penonton yang mempunyai TikTok seller, jadi rajin-rajin juga ya notifikasinya, karena di TikTok seller itu banyak banget misi yang bisa kita selesaikan, misalnya nge-live berapa lama, atau posting berapa konten, terus dari TikTok-nya itu bisa membagikan voucher-voucher yang menarik, dia tidak mengurangi dan bisa meningkatkan penjualannya. Oke.
Oke, gitu ya Kak Syifa untuk jawabannya. Kemudian nih yang kedua Kak Japri ada dari Kak Dini Arizona. Mau tanya kepada Kak Japri, kalau dari pengalaman Kakak, biasanya penonton live streaming itu apakah langsung check out saat itu juga, atau mereka mikir-mikir dulu baru check out setelah beberapa hari? Terima kasih. Gimana tuh Kak Japri? Untuk Kak Dini ini pertanyaan yang bagus banget ya. Ini kita sebagai seller itulah yang kita sangat khawatirkan. Jadi penonton nonton live-nya kita dan mereka interested sama barang kita, tapi mereka cuma sampai bagian masukin ke keranjang dan belum sampai check out dan pembayaran. Terus misalnya mereka simpan dulu nih, kita sendiri juga sering kan dari misalnya kita di Shopee itu sering lihat-lihat barang terus masukin keranjang, ujung-ujung kita lupa untuk membayar dan membelinya. Nah, kenapa kalau untuk di TikTok itu kita bisa mengurangi hal tersebut? Karena buat penonton-penonton yang berminat sama produk tersebut, mereka itu kita bisa ngajak mereka untuk berinteraksi dengan kita. Jadi mereka komen di kolom komentar, terus dari hostnya itu juga membacakan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaannya mereka, biar mereka itu lebih puas dengan produk yang mereka ingin beli, dan mereka juga dari pihak seller kita juga bisa memberitahukan ke mereka. Contoh misalnya, Kakak juga bisa langsung check out di saat sekarang juga karena promonya cuma ada di saat live-nya saja. Jadi itu bisa membuat penonton itu untuk langsung check out dan pembayaran. Jadi dari kita itu juga bisa menjanjikan mereka, kalau Kakak check out-nya sekarang melakukan pembayaran, pengirimannya itu akan dikirim hari ini juga. Jadi tergantung ya untuk pengirimannya Kak Dini sendiri itu, jadi pengirimannya itu dilimitkan untuk hari ini itu sampai jam berapa saja. Kalau misalnya contoh misalnya pengirimannya biasanya Kak Dini itu sampai jam 3 aja, berarti buat mereka yang check out-nya sebelum jam 3 itu pengiriman pasti bisa dikirim di hari ini juga. Jadi kalau bagi penonton yang belum check out, kita sebenarnya bisa main dengan trik stoknya kita kontrol. Kita kontrol stoknya kita nggak banyakin. Jadi di saat live itu kita bisa mengkasih tahu, jadi buat penonton yang sudah check out tapi belum melakukan pembayaran, kita akan kasih waktu selama berapa lama. Kalau misalnya Kakak masih belum check out, masih belum melakukan pembayaran, kita akan menghapus belanjaannya Kakak, biar stoknya tersebut itu bisa kita bagikan ke pembeli yang pengen beli, yang serious buyers gitu. Oke. Oke Kak Jeffrey, jadi gitu ya yang Kak Jeffrey tadi. Dan sekarang udah bisa nih kebetulan share screen-nya untuk Kak Emil. Jadi aku persilakan aja Kak Emil untuk menyampaikan materi tentang Hai Tokonya. Silakan. Terima kasih, boleh dibantu oleh Kak Sandy kebetulan. Oke, nah aku mau coba jelasin terkait tentang sistem yang ada di Hai Toko. Jadi Hai Toko itu apa? Hai Toko itu merupakan sistem omnichannel yang dapat membantu para teman-teman dalam mengelola stoknya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk beberapa fitur yang ada di Hai Toko, kita bisa lihat nih di-share oleh Kak Sandy, di mana kita juga di sini bisa yang namanya kelola semua pesanan dari satu wadah. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki TikTok-nya lebih banyak, cuma lebih dari satu, itu nggak perlu khawatir lagi untuk kelola semua pesanannya, itu gampang banget. Karena kebetulan kita ada namanya manajemen pesanan. Nah, itu ialah membantu teman-teman dalam melihat semua pesanan yang masuk dari berbagai marketplace, nah, terutama untuk TikTok seperti itu. Nah, secara otomatis nanti untuk atur stoknya jadi nggak ribet, lalu pola produknya juga jadi lebih efektif begitu. Mungkin boleh dibantu lagi untuk layar keduanya, Kak Sandy. Oke, selain itu juga di sini kalau bisa kita lihat, oke, nah sebelah sini nih, ini merupakan dari tampilan dari si dashboardnya Hai Toko, dimana kalau kita bisa lihat di sebelah kiri sini kita adanya beranda, ya kan ya, sebagai ada toko, pesanan, produk channel, master product,
terus ada promo, chat, laporan, hingga pelanggan. Nah, nanti di beranda ini teman-teman bisa melihat semua pesanan teman-teman dari semua pesanan hingga pesanan dibatalkan. Lalu juga nanti teman-teman juga bisa melihat yang namanya analis area pelanggan, di mana nanti teman-teman bisa menganalisis nih, sebenarnya nih teman-teman ini punya pelanggan ataupun buyernya, pembelinya ini sebenarnya lebih banyak di daerah mana sih? Nah, laporan ini dapat membantu teman-teman dalam misalnya mengatur strategi atau misalnya mau kasih substitut ongkos kirim atau bagaimana, itu pun sudah bisa dilihat. Nah, nanti datanya bisa dilihat dari analisis area pelanggan seperti itu. Oke, di beranda sendiri juga kita ada yang namanya daftar tugas, di mana ini relate banget sama yang namanya manajemen pesanan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat semua pesanan yang masuk dari yang belum dibayar hingga selesai. Kalau di sebelah kanannya kita juga ada pemberitahuan, jadi memang ini terkait untuk fitur-fitur terbaru dari Haitoko. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalnya ada fitur terbaru, Haitoko tetap akan kasih kalian informasi. Nah, di bawahnya lagi kita punya yang namanya peringkat toko nih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya TikTok-nya lebih dari 10, lalu misalnya ada 5 atau 20, teman-teman bisa lihat nih peringkat pemesanannya dari TikTok teman-teman ini lebih banyaknya di mana gitu. Sama di sini juga kita bisa lihat dari semua pesanannya hingga SKU terjualnya sudah didetailkan di dalam Haitoko Beranda. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk integrasi? Kalian teman-teman tinggal klik aja nanti tokonya. Nah, nanti di situ akan muncul yang namanya integrasi toko di pojok kanan atas. Setelah itu teman-teman tinggal klik aja di bagian TikTok-nya dulu nih. Kebetulan kita lagi bahas TikTok. Nah, nanti teman-teman tinggal diikutin aja step by step-nya. Di sini kita juga bisa mulai integrasi. Nah, di mana nanti dia akan mengajak kita ke dalam seller center-nya TikTok. Ada yang banyak tanya nih, kenapa sih ini Haitoko ini aman gak sih gitu kan ya? Jawabannya aman banget, karena kebetulan kita juga sudah secara legal bekerja sama dengan masing-masing marketplace, terutama dengan TikTok. Jadi bisa dilihat dari seller centernya sendiri, ini resmi dari TikToknya ya teman-teman. Kita bisa lihat nih domainnya nih yang kita sudah sorot gitu ya. Ini berarti kita bisa dilihat kalau misalnya kita aman banget. Jadi datanya teman-teman aman banget karena kebetulan datanya juga kita berbasis cloud gitu. Jadi even dari teman-teman Haitoko pun nggak bisa lihat, hanya teman-teman aja yang bisa lihat untuk dan akses untuk si akunnya sendiri. Nah, lanjut lagi, gimana caranya untuk integrasi? Teman-teman tinggal dipilih aja untuk Asia, karena kebetulan kita di Indonesia. Lalu setelah itu kita klik next. Nah, nanti di sini kita diajak untuk yang namanya seperti login aja di dalam TikTok Seller Center-nya. Seperti itu. Jadi ini tidak memakan waktu lama, jadi sama aja Kak, tinggal di loginin aja menggunakan nomor telepon, lalu juga password, setelah itu tinggal login. Nah, nanti biasanya ini akan memakan waktu 5-15 menit, tergantung dari produknya teman-teman yang ada dalam si TikTok-nya itu sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik di bagian tanda pensilnya itu untuk klik sinkronisasi toko dan juga Haitoko chat-nya. Kebetulan tadi Kak Didik sudah sempat mention kalau kita juga ada yang namanya Haitoko chat. Jadi nanti kita bisa balas chat juga di dalam si sistem Haitoko chat sendiri. Seperti itu. Boleh next mungkin Kak Sandy? Ya. Oke, di sini aku mau contohkan untuk produk channel. Jadi di mana kalau misalnya teman-teman sudah mengintegrasikan untuk di TikTok-nya, teman-teman bisa lihat langsung untuk produk-produk yang ada dijual di dalam TikTok account-nya teman-teman. Seperti itu, di mana di sini juga kita bisa lihat status yang aktif, lalu habis, lalu non-aktif, dilarang, lalu di draft, sedang diproses, hingga gagal proses. Jadi persis mungkin kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan marketplace, jadi sebenarnya ini hampir sama seperti fungsi yang ada di dalam si marketplace-nya masing-masing. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin Kak Sandy boleh di-share lagi. Oke, kita masuk ke dalam master product. Nah, master product ini akan membantu teman-teman untuk yang namanya kelola stok gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman berjualan, tadi kan kita sebutin skincare tuh, scientific lagi banyak banget dijual gitu kan ya, terus teman-teman part of resellernya gitu kan ya, terus teman-teman cuma punya produknya 100 nih, sedangkan teman-teman punya
toko TikToknya 5 gitu. Nah, nggak perlu khawatir, teman-teman cukup menggunakan yang namanya master product dari Hai Toko, teman-teman cukup ikatkan produknya tersebut, jadi teman-teman dikopiin dulu produknya ke dalam master product, setelah itu nanti teman-teman bisa diikatkan produknya ke dalam si masing-masing account TikToknya teman-teman. Kebetulan kita ada 3 cara nih. Yang pertama, kita punya cara secara massal, jadi kita punya automized band. Jadi nih Kak Sandy lagi coba bantu untuk di-share. Jadi pertama mungkin kita buka dulu di pengaturan produknya, diaktifkan dulu untuk ikatan otomatisnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai mass bind, dipastikan untuk nama SKU-nya itu harus persis sama, baik dari huruf besar kecilnya itu harus sama. Kalau sudah sama, nggak perlu khawatir, nanti sistem Hai Toko akan membantu teman-teman dalam menggunakan mass bind. Jadi teman-teman efektif banget untuk waktunya. Begitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi terfokuskan otaknya jadi harus mikirin promo atau harus mikirin stoknya. Kalau mikirin stok, tinggal ke Hai Toko aja. Kalau mikirin promo, bisa dibantu oleh Rihuang. Seperti itu. Nah, itu untuk master product yang tadi Mice Band. Kebetulan juga kita punya 2 lagi. Caranya yang pertama, ikatan massal. Jadi kita menggunakan Excel sheet, di mana nanti teman-teman dikasih template-nya dari Hai Toko, nanti tinggal di-download aja dan diikutin aja step by step-nya. Nanti tinggal diunduh dulu untuk template-nya. Kalau sudah semua dilakukan di dalam Excel, teman-teman tinggal download aja ataupun unggah ke dalam Hai Toko. Nanti kalau sudah, teman-teman tinggal klik mengikat. Nah, nanti secara otomatis dalam masa produknya akan terikat langsung. Seperti itu. Atau kita juga punya satu lagi cara, yaitu secara manual. Jadi kita klik dulu di SKU-nya, setelah itu teman-teman tinggal diklik deh berdasarkan nama produk ataupun nama SKU-nya. Kalau misalnya teman-teman tadi takutnya kagok ataupun misalnya agak ribet untuk automized band, masih pengen tetap secara manual biar bisa detailin lebih detail, itu pasti kita menggunakan yang namanya manual ikatannya. Seperti itu. Oke, itu untuk master produknya. Jadi memang di master produk sendiri ataupun dari Hai Toko kita dapat membantu teman-teman dalam mengolah stoknya. Jadi nggak perlu lagi ribet untuk atur stok, cukup dijual aja semuanya 100-nya di dalam tokonya teman-teman nih. Tadi kan misalnya ada 5 toko di TikTok gitu kan ya. Setelah diikatkan SKU-nya, nanti ketika ada penjualan di salah satu marketplace ataupun misalnya di salah satu tokonya di TikTok-nya, misalnya terjual di TikTok 1 seperti itu kan, nanti dia akan berkurang misalnya menjadi 99, secara otomatis nanti produk yang di toko di TikTok keempatnya dia pun akan berkurang menjadi 99. Nah, untuk pengurangan stoknya sendiri ini bersifatnya real time, nggak perlu khawatir teman-teman untuk mess dari pengelolaan stoknya. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa move lagi Kak Sandy. Mungkin kita bahas tentang bagian chatnya. Jadi teman-teman kalau untuk chatnya sendiri, sebelum kita masuk ke sana mungkin aku bahas dulu chat. Ya. Nah, dari chatnya sendiri nanti teman-teman tinggal download aja, nanti tinggal diklik disesuaikan dengan device-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat untuk chat yang masuk di tokonya teman-teman yang sudah diintegrasikan ke dalam Hai Toko. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian manajemen pesanan. Kak Sandy boleh dibantu? Oke, nah tadi teman-teman udah create semua stoknya di dalam master product. Nah, ketika ada pesanan juga sama, nanti ketika ada pesanan masuk, ya kan ya, di dalam Hai Tokonya, teman-teman bisa lihat semua pesanan datangnya dari mana aja. Mungkin Kak Sandy boleh diklik untuk semuanya di bagiannya. Oke. Nah, bisa di-scroll lagi, Kak. Jadi kita ada tampilan dari si TikTok-nya. Nah, kebetulan nanti tampilannya seperti ini. Nanti di sini kita bisa lihat untuk si marketplace-nya ataupun tokonya kakak. Kalau misalnya nih teman-teman dari si TikTok-nya sendiri nih ada 5. Jadi kita bisa lihat nih, oh ini TikTok 1 menerima pesanan 1, TikTok 2 menerima pesanan 2, nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, hal apa saja sih yang bisa kakak lakukan di dalam manajemen pesanan, di mana kakak bisa mengatur picking list. Nah, biasanya picking list ini dilakukan untuk staff-staff teman-teman yang ada di bagian gudang. Jadi sebelum mereka packing, mereka ambil dulu picking list-nya, mana saja yang mau diambil untuk di packing. Kalau sudah, nanti tim gudang bisa yang namanya catat untuk label pengirimannya.
Nah, nanti label pengirimannya juga sudah bisa dilakukan dicetak di dalam HiToko. Seperti itu. Nah, untuk klik cetaknya Kakak tinggal diklik aja, selalu kita kursor di bawah ini ada cetak, jadi tinggal langsung cetak aja. Tinggal dipilih picking list ataupun label pengirimannya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman banyak nih pesanannya dari TikTok gitu kan ya, nanti dia akan memunculkan semua pesanan untuk label pengirimannya. Nah, secara otomatis juga untuk pesanannya sendiri itu bisa kita print secara massal, seperti itu. Oke, mungkin itu dari fitur-fitur yang teman-teman bisa nikmati dari HiToko dan bisa teman-teman pakai. Kebetulan boleh di-share lagi Kak Sandy ke bagian HiToko-nya. Ya, oke. Nah, jadi kebetulan HiToko sendiri kita punya tagline yang namanya satu wadah jualan mudah. Jadi memang satu wadah jualan mudah ini mudah banget buat teman-teman yang memiliki store lebih dari satu, bisa disinkronisasikan ataupun diintegrasikan ke dalam HiToko. Jadi untuk olah stoknya ataupun memanajemen pesanan jauh lebih mudah. Dimana kalau misalnya teman-teman mau coba ataupun kepoin HiToko, teman-teman tinggal klik aja dicoba sekarang, nanti tinggal diregistrasi dan diintegrasikan. Atau misalnya nih, dari pembahasannya Emilia nih pada sore hari ini menarik dan ingin tahu lebih detail dan mungkin ingin diskusi lebih detail lagi terkait mungkin masalah-masalah yang ditemukan dalam mengolah stok ataupun pembalasan chatnya, bisa klik diikutin demo, nanti kita bisa ketemu di lain waktu dan kita bisa set waktunya untuk lebih detailnya. Seperti itu. Nah, kebetulan kita juga punya kode referral di mana kalau misalnya teman-teman ketika mau registrasi dengan kita, nanti tinggal dimasukin aja untuk kode referralnya. Mungkin boleh diklik coba sekarang dulu Kak Sandy, kita kasih tahu dulu untuk kode referralnya ditaruh di mana. Oke, boleh di-share juga teman-teman dari HiToko untuk kode referralnya ada namanya apa? Oke, bisa dilihat juga di chat itu untuk kode referralnya ialah webinar 0922. Nah, nanti diklik aja di sini ya, teman-teman ya. Nanti tinggal diklik, nanti tinggal dimasukkan juga untuk nomor telepon ataupun data-data yang diminta ketika pendaftaran. Setelah itu tinggal masukin aja klik daftar. Nanti secara otomatis tim dari HiToko akan tahu, oh berarti ini teman yang pernah ikut webinar, nanti kita akan adakan promo khusus untuk teman-teman yang melakukan kode referral dengan webinar 0922. Seperti itu. Seperti itu Kak Didik untuk informasi yang bisa kami sampaikan dari tim HiToko, mungkin bisa membantu teman-teman sore hari ini atau terinspirasi ingin lagi buka toko, jadi nggak takut lagi tuh yang namanya punya toko banyak gitu kan ya, karena adanya HiToko untuk ngelola stoknya, lalu juga untuk mikirin tentang si CRM-nya ataupun ads-nya bisa dibantu oleh tim Hihuang, seperti itu. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Kak Didik. Oke, Kak Emil. Interesting banget ya penjelasan dari Kak Emil tadi, teman-teman. Nah, jadi possible banget nih, teman-teman, untuk kelola semua toko-toko online teman-teman di satu platform aja. Jadi nggak perlu lagi tuh, teman-teman, bagi stok, ya kan, update stok manual, atau balas chat di satu persatu marketplace. Nah, kalau aku sih mendingan kayak gini ya, Kak Emil. Jadi semuanya tuh tersinkron daripada manual, ya kan. Nah, udah hemat waktu tuh, hemat budget, hemat tenaga juga, ya kan. Aku mau tahu nih Kak Emil, misalnya teman-teman dari webinar ini mau coba registrasi atau kepo-kepo tentang HiToko, kira-kira teman-teman bisa kemana Kak Emil? Oke, teman-teman bisa klik ke hitoko.co.id atau yang tadi kalau udah buka di-share untuk linknya, tinggal dikit aja untuk ikutin demo. Nanti ada tim dari HiToko yang menghubungin teman-teman untuk bisa langsung conduct meeting lebih detailnya. Oke, jadi teman-teman yang masih ragu nih ya buat mau totalitas jualan di TikTok Shop karena takut mungkin online shopnya yang ada di marketplace lain jadi keteteran misalnya, jangan khawatir lagi teman-teman. Tinggal pakai aja HiToko, semua toko kamu bisa dikelola di satu tempat aja. Praktis banget ya. Oke, kita kan udah dapet nih banyak insight seputar jualan di TikTok Shop, ya kan? Tools yang bisa seller pakai juga biar aktivitas bisnisnya tuh lebih praktis. Tapi mungkin di antara teman-teman ini masih ada nih yang kepo dan mau gali lebih dalam lagi. Tadi aku lihat ada banyak pertanyaan juga terkait materi Kak Jepri dan Kak Emil. Jadi teman-teman, aku ingetin lagi,
Yang punya pertanyaan, boleh aja langsung raise hand atau angkat tangan. Dan kalau misalnya teman-teman masih malu-malu, ketik aja di kolom chat di bawah. Oke, sekarang kita buka aja sesi Q&A-nya. Oke, di sini aku punya pertanyaan nih untuk Kak Jepri dari Kak Rizky. Oke, izin bertanya Kak, bagaimana untuk mengupload jualan kita di TikTok? Apakah foto-foto produk yang kita tampilkan harus menggunakan kamera yang bagus dan juga mengadakan promo terhadap produk kita setiap kita melakukan live? Gimana tuh Kak Jeffrey? Dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya. Oke, untuk mengupload foto barang-barang di produk ya. Ini dari Kak Rizky ya, pertanyaan Kak Rizky. Jadi mengupload jualan kita untuk TikTok itu tidak perlu mewajibkan foto-foto dari kamera. Jadi sebenarnya dari handphone juga bisa. Cuman saran saya sih lebih bagus ada ditambahkan dengan sedikit editan. Maybe bisa pakai Canva agar lebih bagus, lebih menarik. Mungkin dari segi fotonya itu bisa menambahkan harga, atau mungkin promo gitu. Jadi promonya juga bisa termasuk yang bakal nanti di set juga ya pas live itu. Jadi harganya dicoret misalnya 100.000 jadi 50.000 gitu. Nah itu bisa diedit di Canva atau mungkin dari aplikasi lain. Jadi nggak harus kok ngambil foto, upload fotonya itu harus yang berkualitas bagus banget ya dari kamera misalnya. Nggak harus kok dari handphone juga bisa. Tapi saran saya sih bagusnya ada sedikit editan lagi untuk menambah-nambah pernik untuk fotonya itu lebih menarik perhatian aja. Oke, jadi itu ya Kak Rizky. Semoga menjawab pertanyaannya Kakak. Kemudian nih Kak Jeffrey, ada dari Kak Nanda yang bertanya, kalau kita live banyak yang nonton, tapi komentar sedikit itu, apa kita yang promosi produknya kurang menarik? Atau gimana ya Kak? Mohon bantuannya. Silakan Jeffrey. Oke, sebenarnya untuk hal ini pasti banyak ditemukan ya buat para teman-teman yang ada di sini. Yang nonton rame, tapi yang komen sedikit ya. Terus saran saya sih dari hostnya sendiri itu bisa lebih mengajak penontonnya itu berkomentar dengan cara memberi opsi. Nah, contoh misalnya ya, contohlah yang paling gampang jualan tas ya. Jadi dari hostnya sendiri bisa kasih opsi misalnya, ini kan hari ini tasnya ada apa aja, terus ini opsi saya untuk misalnya kalau kalian mau pergi ke kondangan bisa pakai tas seperti ini, atau kalian mau pergi ke kuliah bisa pakai tas ini. Kalau menurut kalian mana yang lebih cocok sama gayanya kalian bisa suruh mereka komen. Jadi ada pertanyaan yang bisa mengajak penontonnya untuk komen di mana itu juga bisa meningkatkan traffic dari TikTok, dari live-nya tersebut dan akan di-share lebih banyak ke penonton yang lain. Oke, gitu kira-kira pertanyaannya. Jawaban tadi dari Kak Jeffrey membantu banget sih untuk Kak Nanda karena harus diperhatikan juga poin-poin yang tadi disebutkan. Nah, kemudian untuk Kak Emil nih Kak, ada yang bertanya tadi dari Kak Kai, untuk kedepannya selain Shopee, Lazada, TikTok, dan Tokopedia, Haitoko tuh ada rencana atau plan apa sih untuk integrasi di platform lainnya? Oke, Silakan Kak menarik Emil. banget. Jadi kalau misalnya diperhatiin untuk webnya sendiri kita masih ada yang plan abu-abu tuh. Nah nanti kita tuh bakal ada kerjasama dengan Akulaku, lalu Blibli, Bukalapak, dan JDID untuk terdekatnya seperti itu. Oke, itu Kak Kai untuk jawabannya. Dan aku juga mau ngingetin nih teman-teman, jadi teman-teman sebentar lagi kan kita akan masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu nih, yaitu sesi kuis ya kan. Tapi sebelum sesi kuis, aku mau ngingetin lagi nih teman-teman. Kalau Haitoko juga lagi ngasih diskon 50.000 buat teman-teman yang daftar pakai referral webinar 0922 ini. Jadi teman-teman yang mau kepo-kepo tentang Haitoko langsung aja cus ke haitoko.co.id dengan referral code webinar 0922. Oke.
Semua pertanyaan kan udah dijawab semua ya. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan bagi-bagi hadiah. Yuk kita siap-siap. Oke, di sini jadi seperti yang udah aku jelasin di awal, teman-teman, kita akan bagi-bagi saldo e-wallet buat 5 orang yang beruntung. 3 orang pertama itu dari kuis, kemudian nanti sisa 2 orang khusus untuk followers Instagramnya Hai Toko dan Hui Huang Media. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sesi kuisnya ya, teman-teman. Yang dengerin dan nyimak webinarnya dari awal pasti tahu banget jawabannya. Secara ini pertanyaannya gampang banget sih. Nah, jadi aku akan bacain pertanyaannya satu persatu. Kalau teman-teman tahu jawabannya, langsung aja ketik di kolom chat di bawah. Jadi, pertanyaan pertama dulu, terus kalian jawab, dan kita tentuin pemenangnya, baru lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gitu ya, gampang kan? Gampang banget pastinya. Jadi jari teman-teman juga harus satset-satset nih nanti, oke? Nah, untuk pemenangnya, kita nanti akan pilih jawaban yang paling cepat dan tepat. Dan satu orang hanya berhak menang 1 kali aja. Karena rezeki itu kan harus dibagi-bagi teman-teman, ya enggak? Jadi nanti yang lain biar nggak iri juga gitu kan. Nah, nanti Kak Japri dan Kak Emil juga boleh bantu jadi juri juga untuk lihat siapa sih yang paling tepat dan cepat jawabannya. Yuk, mari kita let's go. Oke, aku coba cari dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya teman-teman. Nungguin ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Untuk fitur ads boosting produk skincare, ada 2 kategori, yakni jenis kelamin dan umur. Untuk jenis kelamin, pria atau wanitakah yang lebih dominan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gercep banget ya. Ada Rusdian wanita. Oke, terus ada Kak Nabila, Marshall, semuanya jawab wanita. Kak Denny, jawabnya pria. Oke, berhubung lebih dari 10 pertanyaan nih teman-teman, gimana kalau kita lock aja jawabannya di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang aku akan kasih kesempatan ke Kak Japri buat tentuin siapa sih yang berhak menang, siapa yang paling cepat dan tepat jawabannya. Silakan Kak Japri. Wah, siapa ya yang paling tepat ya? Banyak banget nih semuanya jawabannya wanita semuanya ya. Berarti teman-teman di sini itu udah pada ngerti banget ya untuk bagaimana ngeset target pasarnya sendiri dengan produk tertentu. Jadi itu sangat membantu banget untuk agar insight-nya itu jauh lebih bagus dan di-push lebih ke target yang lebih benar. Nah, untuk pemenangnya yang paling pertama Kak Rusdiansyah. Oke, Kak Rusdiansyah, selamat Kak. Kakak mendapatkan Rp100.000 dari Hai Toko dan Hui Huang tanpa dipotong pajak tentunya Kak Rusdiansyah. Nah, untuk Kak Rusdiansyah jangan lupa juga ya Kak untuk langsung tulis nama Kak dan nomor WhatsApp Kakak yang aktif untuk nanti dihubungi Hai Toko agar bisa diklaim hadiahnya Kak Rusdiansyah. Oke? Aku tunggu ya Kak sekarang. Oke deh kalau gitu, pemenang di kuis pertama udah kita dapatkan. Sekarang aku mau move on ke kuis yang kedua. Siap-siap. Kuis yang kedua adalah tentang Hai Toko. Sebutkan 3 fitur apa saja di Hai Toko yang bisa online digunakan untuk menunjang bisnisnya di TikTok Shop. Oke. Oke, belum juga selesai udah pada jawab nih. Kak Bagas katanya copy produk, master produk Hai Toko Chat, integrasi. Ada Kak Denny, Kak Michael, Kak Deborah. Oke, udah banyak banget jawabannya. Aku akan lock ya teman-teman. Di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lock jawabannya. Dan kita akan lihat siapa yang paling tepat dan jawabannya. Oke, Kak Emil, kira-kira siapa nih Kak pemenangnya di kuis yang kedua ini? Oke, boleh dibantu lagi untuk pertanyaannya Kak Didik biar bikin cetar gitu, deg-degan gitu. Jadi tadi pertanyaannya itu 3 fitur utama apa sih yang bisa digunakan seller untuk menunjang bisnisnya di TikTok Shop Kak Emil?
Oke, cepat banget ya pertanyaannya, jawabannya ya. Kak Didik belum Eh, selesai, ternyata udah langsung dijawab. Oke, mungkin aku mau pilih untuk ke Kak Bagas Rudi, karena kebetulan dia cukup jawabannya singkat, padat, dan jelas. Jadi memang di Haitoko kita punya copy product, master product, lalu juga kita punya yang namanya Haitoko Chat. Begitu. Oke, Oke, selamat untuk Kak Rudi. Kak Rudi ya tadi Kak Emil ya? Kak Bagas Rudi. Oh Kak Bagas, selamat Kak Bagas. Kakak berhak mendapatkan Rp100.000. Dan Kak Bagas juga aku harap langsung tulis di kolom komentar di bawah untuk nama dan nomor WhatsApp-nya Kak Bagas untuk dihubungi Haitoko untuk klaim hadiahnya. Oke Kak Bagas, aku tunggu. Sembari menunggu Kak Bagas, kita langsung on ke pertanyaan yang nih teman-teman. Oke, pertanyaannya gampang banget. Selain TikTok Shop, marketplace apa aja sih yang sudah bisa terintegrasi di Haitoko? Gampang banget. Wah, Kak, Kak Dewi, Kak Bagas. Oke, ada banyak banget. Oke, aku coba lock aja jawabannya sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock Kak Emil. Oke, Oke. gimana nih Kak Emil? Kira-kira Oke. siapa yang berhak mendapatkan Rp100.000 di kuis terakhir kita sebelum Wheels of Name? Oke, kalau aku lihat ini ada Kak Elma Yuliana, jawabannya Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Oke, selamat buat Kak Ya. Elma. Anda berhak mendapatkan Rp100.000 dari Haitoko dan Hui Huang. Oke Kak Elma, silahkan langsung masukin aja nama dan nomor WhatsApp Kak Elma. Ditunggu ya Kak. Oke deh kalau gitu. Selamat buat 3 pemenang tadi di kuis yang barusan kita adakan. Sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang menang untuk mengirim data dirinya, yakni nama beserta nomor WhatsApp yang aktif. Ketika jadi kolom chat supaya tim Haitoko bisa hubungi kakak-kakak semua untuk klaim hadiahnya. Oke deh kalau gitu, 3 pemenang kuis kan udah kita dapatkan nih teman-teman. Nah sekarang kita akan bagi-bagi saldo e-wallet OVO atau GoPay lain nih. Ada banyak banget soalnya, totalnya Rp200.000 buat 2 followers Instagram Haitoko dan Hui Huang. Jadi kita akan mulai undi ya pakai Wheels of Name nama gamenya. Nah karena tim Haitoko sendiri udah input nih username teman-teman semua. Jadi kalau ada yang belum infoin nama username-nya atau bahkan belum follow Instagramnya Haitoko dan Hui Huang, sorry banget ya teman-teman, karena kan aku tadi udah ingetin kalau batasnya itu adalah sampai sesi Q&A aja, ya kan? Oke deh kalau gitu kita mulai putra aja kali ya Kak Deborah sebagai tim Haitoko. Silahkan Kak Deborah untuk putar wheels-nya. Oke, kira-kira siapa ya? Oke, selamat untuk Kak Diki DC. Oke, Kak Diki DC, selamat. Kakak berhak mendapatkan Rp100.000. Dan Kak Diki diharapkan untuk langsung ngisiin nama dan nomor WhatsApp dan nomor OVO atau GoPay-nya Kak Diki di kolom komentar di bawah. Oke, 1 pemenang udah kita dapatkan teman-teman. Jadi sekarang kita akan langsung ke pemenang terakhir nih dari game Wheels of Name kita di sore hari ini. Silahkan Kak Debo. Oke, pemenangnya adalah Kak Syifa Olivianisari. Selamat Kak Syifa. Oke, mungkin Kak Syifa mau say hi dulu atau dari Kak Diki tadi yang udah menang? Biar kelihatan wajah-wajah cantik dan tampannya. Halo. Oke deh, kalau misalnya belum bisa on open mic, gak apa-apa. Jadi untuk Kak Syifa, silahkan ya Kak, masukin aja nama dan nomor WhatsApp-nya Kakak di kolom komentar. Oke deh kalau gitu. Dan sekali lagi teman-teman aku mau ngucapin selamat nih buat 5 orang pemenang dari kuis kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman berhasil mendapatkan Rp500.000 masing-masing Rp100.000 dan jangan lupa juga untuk masukin nomor WhatsApp dan nama teman-teman juga. Oke darling? Oke adik kecil? Oke deh kalau gitu.
Wah, nggak kerasa ya, udah 90 menit aja nih kita sharing bareng tentang TikTok Shop dan resep rahasianya supaya penjualan teman-teman bisa lebih meroket. Nah, tentunya kita ditemani Kak Japri dan Kak Emil yang juga expert banget di bidangnya. Dan kita juga udah bagi-bagi saldo cuan e-wallet kan ya. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Kalian berhasil mendapatkan Rp500.000 dari Supa Dupa TikTok. Dan cie-cie OTW check out nih kayaknya teman-teman. Si Kak Syifa, Kak Diki, dan lain-lain. Supaya lebih afdol juga nih teman-teman, di akhir sesi acara kita, aku mungkin mau minta teman-teman buat on cam dulu sebentar untuk foto bersama sebagai dokumentasi webinar kita pada sore hari ini. Jadi untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam dulu for a while biar kelihatan semua wajah-wajah menawannya teman-teman. Oke, aku tunggu ya. Kak Adit, halo Kak Adit. Bisa on cam mungkin Kak? Kak Dona, halo Kak Kai. Oke, kalau gitu. Oke, ada lagi mungkin yang bisa on cam? Oke, sekarang kita foto dulu. Ada 2 slide ya. Slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sudah, Kak Deborah? Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, udah ya kita foto-foto barengnya. Makasih banget sekali lagi aku mau ngucapin buat teman-teman yang udah on cam dan udah ikutin acara kita dari awal. Dan juga kalau teman-teman nih pengen jadi top seller di TikTok, bisa banget nih dibantu sama Hui Huang Media. Jadi langsung aja meluncur Hui Huang Media dan DM miminnya right now. Jangan lupa juga untuk coba solusi omnichannel dari Hai Toko untuk kelola bisnismu di TikTok Shop dan market lainnya lebih mudah dan efisien. Dan yang Instagramnya Hai Toko, langsung saja follow di @haitoko_id dan kepoin semua konten-konten kita. Karena Hai Toko itu sering banget bagi-bagi konten terkait tips-tips bisnis, ya kan, buat teman seller semua. Jadi langsung aja kepoin ke miminnya karena mimin kita ready 24 jam. Dan mungkin sebelum kita akhiri nih webinarnya, Kak Japri dan Kak Emil ada final words kah atau kata-kata terakhir untuk teman-teman semua? Boleh silahkan Kak Japri. Karena di ini Hui Huang Media sendiri juga pastinya menggunakan aplikasi Hai Toko juga. Jadi ya emang sangat membantu banget ya untuk mengontrol di mana kita juga untuk akun TikTok sellernya kita itu juga nggak cuma satu aja. Jadi dengan ada aplikasinya Hai Toko sangat banget membantu kita untuk dengan menggunakan satu aplikasi bisa memantau semua toko-tokonya kami. Jadi terima kasih banget juga Hai Toko. Oke Kak Japri, silakan Kak Emil untuk kata-kata terakhirnya. Oke, terima kasih banyak Kak Jeffrey. Tentunya, kalau kalian berjualan di TikTok, ingat Hai Huang, ingat Hai Toko. Untuk ads-nya ingat Hai Huang, ingat stoknya, ingat Hai Toko. Begitu Kak Didik. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Japri dan Kak Emil yang hadir dan menjadi speakers di webinar kita sore hari ini. Pleasure to discuss and meet you all. Dan senang sekali nih kita bisa dapat insight baru dan ilmu baru dari expertnya langsung buat memaksimalkan penjualan di TikTok Shop kita. Nah, semoga sukses selalu ya Kak Emil dan Kak Japri dan sehat-sehat selalu. Kita tunggu juga buat sharing-sharing selanjutnya ya Kak Japri dan Kak Emil. Oke. Oke deh kalau gitu. Thank you so much juga and big appreciate juga buat teman-teman semua nih yang udah jadi peserta dan ngikutin web kita dari awal sampai akhir. Jadi akhir kata saya Didik Susanto undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Selamat sore. Bye. Selamat sore semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.